Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang terus setia memelihara segala yang telah Tuhan jadikan. Kami bersyukur pagi ini dimungkinkan bersama dengan jemaat Tuhan untuk menikmati persekutuan ibadah hari Minggu. Juga kami bersama-sama merenungkan tentang keturunan Roh Kudus untuk kami. Sekalipun kami disatukan dalam ibadah online via Zoom, tetapi kami tetap bersyukur bahwa kami dimungkinkan untuk menyatu dalam kesatuan percaya kepada Kristus. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Roh Kudus akan memampukan kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, sehingga firman-Mu membuat kami terus bertumbuh dalam iman pengharapan dan terus setia kepada Allah. Hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan, menolong kami, sehingga kami boleh menjadi penyambung lidah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, yang telah menaruh Roh Kudus atas kami, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. 10 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang cacat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau suruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan mereka rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Dan teman-teman, Terima kasih. Bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dan mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bahwa kita masih dilayakkan untuk mendengarkan firman yang telah kita bacakan tadi. Dalam Gereja Toraja, renungan kita hari ini dibingkai dalam satu tema, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Kuasa Roh Kudus untuk semua orang. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan pembacaan kita dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 24, kalau kita lanjutkan bacaan ini, memberikan arti bagi kita bahwa peristiwa keturunan Roh Kudus mau menjelaskan pertama bahwa Kristus adalah Allah yang sejati. Mengapa saya mengatakan demikian dalam peristiwa keturunan Roh Kudus ini? Karena Yesus dalam pelayanannya telah bernubuat dan telah menggenapi apa yang dikatakan. Dia mengajar kepada murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita, mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Nubuatan itu telah digenapi. Bahwa dia akan ditangkap, diadili, dibunuh di Yerusalem, itu tergenapi. Bahwa dia akan disalibkan, itu tergenapi. Bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu telah digenapi. Dan bahwa dia akan naik ke surga, dia telah menggenapinya. Ketika dia naik ke surga, satu perintah bagi murid-murid, "Aku tidak akan membiarkan engkau tinggal sebagai seorang yatim piatu, tetapi aku akan meminta kepada Bapakku untuk memberikan engkau Roh Kudus." Dan inilah yang kita peringati saat ini. Dan ini telah digenapi. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, kita peringati sebagai hari keturunan Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus naik ke surga.
membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, itu benar. Di akhir-akhir ini, saudara-saudara, kita bisa buka di YouTube. Ada beberapa pendeta yang kemudian bernubuat soal virus corona segera berakhir di pasca kemarin, tapi nyatanya malah menjadi-jadi. Tidak terjadi seperti yang dinubuatkan. Bahwa Allah berbicara kepadaku untuk menghardik, dan itu tidak terjadi, malah semakin banyak korban. Saya tidak tahu Allah yang mana yang berbicara untuk menyampaikan itu. Tapi Yesus membuktikan diri bahwa dia adalah Allah yang sejati. Apa yang dia katakan, apa yang dia nubuatkan, itu tergenapi. Itu terjadi sesuai dengan yang dia sampaikan. Sesuai dengan yang Yesus sampaikan. Termasuk keturunan Roh Kudus. Bahwa tinggallah di Yerusalem, tekunlah berdoa, menantikan itu sampai pada Roh Kudus dinyatakan. Dan ketika dalam pembacaan ini, murid-murid berkumpul dalam sebuah rumah di Yerusalem, tiba-tiba seperti angin yang keras, dalam bentuk lidah-lidah api, hingga pada murid-murid Tuhan Yesus, 11 orang. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Di sini juga harus jelas bagi kita, saudara-saudara, tentang ajaran, harus jelas bagi kita, khususnya bagi kita warga gereja Toraja. Saya tidak mau jelaskan gereja yang lain, tentang pemahaman kita tentang apa itu bahasa roh. Mengapa? Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengklaim bahwa kami lebih banyak Roh Kudus dibanding dengan kelompok yang lain. Karena kami memiliki semangat yang berkobar-kobar, yang lain itu ya santai-santai saja, sepertinya tidak ada Roh Kudus. Harus digarisbawahi bagi kita, saudara-saudara, harus jelas bahwa Roh Kuduslah yang memampukan orang untuk mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana pengakuan iman kita gereja Toraja. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Orang mengaku kepada Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa keturunan Roh Kudus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada murid-murid. Apa itu? Kita perhatikan di ayat 3 dan 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Murid-murid Yesus adalah orang Galilea. Tentunya dia berbahasa Galilea. Tapi ketika mereka dihinggapi Roh Kudus, maka Alkitab menjelaskan bahwa mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jelas ya, bahasa-bahasa lain, bukan bahasa lain-lain. Nah, bahasa-bahasa lain itu maksudnya apa? Di ayat 8 dan ayat 9, 10 sampai di ayat 12. Bahasa-bahasa lain itu yang dimaksud di ayat 4 itu kita orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi hal yang kedua yang terjadi pada peristiwa keturunan Roh Kudus adalah perubahan yang luar biasa terjadi atas murid-murid, di mana mereka mampu berbahasa-bahasa lain. Sekali lagi harus jelas, bahasa lain, bukan bahasa lain-lain yang diklaim orang sebagai bahasa Roh Kudus, entahlah. Tapi dalam pembacaan Kisah Rasul 2 ini keturunan Roh Kudus, jelas kurang lebih 16 wilayah atau orang suku yang datang pada saat keturunan Roh Kudus, yang mengerti dalam bahasa mereka sendiri, sementara para rasul adalah orang Galilea berbahasa Galilea yang dimengerti oleh orang yang datang dalam bahasa mereka masing-masing sesuai dengan kesaksian ini. Nah, sehubungan dengan tema bahwa kuasa Roh Kudus untuk semua orang, sekaligus juga memutus atau memberi penjelasan bagi klaim-klaim. Ya, saya pernah mendengar, mungkin saudara juga pernah mendengar bahwa ada kelompok tertentu yang mengklaim bahwa hanya mereka lah yang dipenuhi Roh Kudus, kelompok yang lain kurang atau bahkan tidak. Ya, karena persoalan bagaimana menyampaikan firman dengan semangat dan lain sebagainya, gereja yang lain ya santai-santai saja, mengalir begitu saja, tidak terlalu berapi-api, sehingga sekali lagi diklaim sebagai kelompok yang kurang Roh Kudus atau tidak memiliki Roh Kudus. Padahal kesaksian Alkitab bahwa ketika orang mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, yang memampukan orang untuk mengaku adalah Roh Kudus. Yang memampukan orang sampai di pelosok daerah percaya menerima Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan siapa-siapa. Ini tentang kesaksian Alkitab. Jadi, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika peristiwa keturunan Roh Kudus, ada hal yang luar biasa terjadi bagi murid-murid, di mana murid-murid dimampukan untuk menyampaikan berkata-kata, menyampaikan ajaran Yesus Kristus dalam bahasa-bahasa lain. Saya kira mereka tidak ada waktu untuk kursus bahasa, tetapi ketika mereka dihinggapi Roh Kudus, mereka mampu menyampaikan firman Tuhan dalam berbagai bahasa yang didengar oleh pendengarnya pada saat itu. Jadi saya kira jelas ya, bahwa peristiwa Roh Kudus memampukan orang memahami dengan benar, memampukan para murid menyampaikan kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus yang mampu dipahami dengan baik oleh pendengarnya. Jadi bagi saya sangat jelas, Roh Kudus, bahasa Roh Kudus, bahasa Roh adalah bahasa yang memampukan orang mengerti dengan benar tentang ajarannya sejati, tentang ajarannya benar di dalam Kristus Yesus, membuat orang mengerti tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Termasuk dalam cerita selanjutnya, khotbah Petrus. Roh Kudus memampukan Petrus dan murid-murid yang lainnya membantah ajaran-ajaran sesat, memberitakan tentang Kristus yang disalibkan oleh orang Yahudi, bahwa dia itu adalah Allah. Dia telah bangkit, dia telah naik ke surga, kita telah diselamatkan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Siapa Petrus? Selalu lari. Dia pernah menyangkal, dia takluk di bawah seorang hamba perempuan. Tetapi dalam kisah Pentakosta ini, yang datang ke Yerusalem adalah orang-orang besar. Tetapi Petrus dengan berani, dengan tegas menantang ajaran-ajaran yang palsu. Roh Kudus juga yang akan memampukan saudara dan saya untuk memberitakan ajaran yang benar, Yesus yang sejati. Roh Kudus juga yang akan memampukan saudara-saudara untuk memahami dengan benar mana berita, mana firman-Nya benar, mana kebenaran yang diputarbalikkan.
Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam persekutuan Gereja Toraja pada saat ini kita akan fokus dalam sebagai bahan utama Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Tapi jika kita tidak membaca secara utuh Bilangan pasal 11 ini, saya kira agak sulit kita untuk memahami jawaban Tuhan di ayat 24 sampai 30 ini. Kisah dalam Bilangan pasal 11 ini berbicara tentang Musa yang menggugat Allah, yang memandang Allah sebagai Allah, memandang Allah jahat. Ketika orang Israel di antara mereka, di ayat 4 dikatakan ada orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Mereka inilah yang menghasut bangsa orang Israel untuk hidup bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga mereka menangis, mereka mengeluh, mereka tidak makan daging. Ketika mereka merengek-rengek, ketika mereka mengeluh, ketika mereka mulai berbicara tentang bernostalgia tentang makanan di Mesir, mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka, sehingga api Tuhan ada di sekitar kemah orang Israel, membuat mereka ketakutan. Setiap kali Tuhan marah, di dalam ayat 12 ke bawah, ayat 11, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Musa memandang tindakan Tuhan itu jahat bagi orang Israel. Lalu Musa mulai ngambek. Musa mulai maaparopo, mulai engke-engke, lakopo matua. Ayat 12 jelas. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, mengasuh, memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan, dan bersumpah kepada nenek moyangnya. Puang, aku rakaku tetun tambuki, sudah diani. Nala aku rala untimang ni, aku rala urhiyay, susito mapa susu. Ini keluhan, ini bentuk protes Musa terhadap tindakan Tuhan yang memurkai orang Israel. Hanya karena persoalan daging. Di mata Tuhan, mereka jahat mencobai Tuhan Allah. Di ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Dalam kondisi orang Israel yang bersungut-sungut setiap saat datang kepada Musa untuk menghadap Tuhan, rupanya ini dipandang oleh Musa sebagai sesuatu yang sangat berat, tidak mampu lagi untuk dipikul, tidak mampu lagi untuk dilakukan, sehingga dia mengeluh, Tuhan, akukah yang mengandung dan melahirkannya? Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam titik terendah yang dialami oleh Musa, seolah dia sendiri yang menanggung beban berat memimpin umat Tuhan bangsa Israel. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa orang Israel itu
ada sekitar 600.000 orang. Pasal 11 ayat 21 dan 22. 600.000 orang selalu mengeluh kepada Musa, membuat dia seolah sendirian, tidak berdaya menghadapi unek-unek, menghadapi caci maki, menghadapi berbagai tuntutan, keluh kesah dari umat Tuhan. Pada posisi ini, Musa angkat tangan. Saya tidak sanggup seorang diri. Saya tidak sanggup memikul beban ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah dalam kondisi seperti ini. Dalam titik terendah Bapak Ibu, merasa bahwa kita seorang diri. Kita ditinggalkan oleh sahabat. Kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Kita dihina. Kita dicaci maki. Kita tidak dihargai. Kita tidak diberi tempat. Dan pada saat itu, terkadang perasaan kita muncul. Saya tidak sanggup lagi. Saya seorang diri. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang membantu. Pada saat itu, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jawaban Tuhan atas Musa. Ini yang kemudian keluh kesah Musa dan sikap pasrah Musa, tidak sabar untuk seorang diri memimpin. Maka Tuhan menjawabnya. Ayat 24 yang kita baca tadi. Setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Lalu ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Tuhan ada. Tuhan hadir. Tuhan mendengar. Tuhan menjawab permintaan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Oke lah, saya layani. Kumpulkanlah 70. Dan ketika tua-tua Israel itu dikumpulkan 70 orang, ada 68 karena 2 orang masih tinggal di kemah. Lalu Tuhan mengambil sebagian, firman Tuhan, lalu Tuhan mengambil sebagian roh dari Musa dan menaruh pada ke-70 orang itu. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan telah membekali kita dengan rohnya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tetapi masalahnya adalah terkadang kita dibutahkan atau kita tergiring dengan hal-hal yang ada di depan mata. Kita tergiring dengan apa yang kita dengar. Ngomongan yang kasar, keluh kesah, maanuku-nuku, maarapo, syabuda pator, sehingga membuat kita tidak sadar bahwa Tuhan memampukan kita. Bayangkan, ketika Musa mengaku bahwa dia tidak mampu seorang diri, tapi justru dari Musa itulah diambil roh Tuhan sebagian untuk diberikan kepada 70 tua-tua orang Israel. Kalau sebagian, logika kita jalan, berarti masih ada sebagian, masih ada 7 lagi kekuatan roh yang ada pada Musa. Artinya Musa tidak seorang diri. Musa bukan berarti dia tidak mampu. Tetapi ada titik di mana Musa seolah tidak bersabar, tidak memberi diri pada pemeliharaan kuasa Tuhan, roh Tuhan yang ditaruh padanya untuk memimpin bangsa Israel. Dan mungkin ini juga terjadi bagi sebagian kita. Sebenarnya perkara kecil, tapi karena omongan orang, karena kita merasa dicuekin, karena perasaan kita merasa bahwa kita sendiri, kita memikirkan yang terbaik bagi banyak orang, tetapi orang lain tidak respect terhadap kita, lalu membuat kita, parah itu apa tuh? Aku akan lendadiam kumi kumah. Aku akan tambukan kumi. Peruntungan dan lain sebagainya. Kita sudah mulai hitung-hitungan. Dan kemudian membuat kita tidak mampu melihat kuasa Allah
yang ada pada kita. Ini yang tidak dilihat oleh Musa, karena telinganya terbuka dengan lebar terhadap keluh kesah orang Israel yang meminta daging. Saudara-saudara, sudah hampir 3 bulan ini kita di rumah. Kemungkinan juga keluh kesah terjadi atas kita oleh karena virus corona. Mungkin Buddha Miki, saya lihat di Toraja, pengarira orang itu berlaku. Banyak status kemudian di media sosial. Saya mau tuduhku, pengarira mandang orang. Banyak orang mengeluh tentang tak mana si runduan dan temanya apa di kande, tang silan di mau temai kande, seperti orang Israel. Mulai kita kemudian mengingat-ingat masa lampau, bernostalgia dengan masa lampau ketika daging masih menumpuk dan lain sebagainya di Mesir. Lalu kita mulai meragukan tentang pertolongan Tuhan yang setia memelihara kita. Dalam 3 bulan ini, saya punya 3 mahasiswa di pastori mengatakan bahwa kalau tidak salah kurang lebih 10 ya mahasiswa keluar karena orang tua mereka sudah bangkrut, usaha mereka tidak jalan. Tentunya ini hal yang sulit. Titik terendah mereka alami. Mereka punya kerinduan untuk melanjutkan kuliah, tapi karena corona membuat usaha orang tua, toko tutup, bisnis tidak jalan, membuat mereka terpaksa keluar dari kampus, tidak melanjutkan pendidikan. Ngeri kalau kita pandang dari segi masalahnya, tapi kalau kita mau mencoba melihatnya, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dalam kondisi ini, dalam titik ini, ada roh yang telah ditaruh di atas kita. Ada roh yang ditaruh oleh Tuhan Yesus atas orang yang percaya kepadanya. Maka kita akan melewati semuanya ini. 70 masih ada sebagian di dalam Musa. Tuhan memberikan 70 tua-tua pemimpin bersama dengan Musa. Apakah masih tidak kurang? Apakah Musa masih merasa seorang diri? Sekali lagi, bukan pada persoalan jumlahnya, berapa orang yang ada di sekitar kita, tapi sejauh mana kita sadar bahwa Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kita, ada menuntut kita untuk menghadapi situasi-situasi yang paling sulit, termasuk pada saat ini. Kata Tuhan kepada Musa, kamu harus memberi, saya harus memberi daging. Kalau Israel bersungut-sungut kepada Tuhan karena mau makan daging, kata Tuhan, oke lah, saya akan kasih daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Ayat 20. Bilangan pasal 11. Kalau engkau bersungut-sungut hanya karena persoalan tidak makan daging, oke lah, saya kasih daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi 1 bulan penuh, sampai engkau muak. Dan di antara orang-orang Israel ini yang ada bajingan, yang dikuasai oleh hawa nafsunya, yang menganggap diri kurus, tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, siapa yang rakus, tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada, maka murka Tuhan terjadi atas mereka, dan mereka banyak yang meninggal, mati dalam kerakusan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya kira dalam kondisi pada saat ini, dalam perenungan hari keturunan Roh Kudus, pada saat ini kita diajar bahwa Allah ada bersama dengan kita. Yesus telah menjanjikan penolong dan penghibur bagi kita. Artinya penolong dan penghibur dalam situasi yang paling sulit. Dalam situasi ini, tentunya kita tidak hanya mengandalkan tentang akal, tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi kita diberikan kesempatan untuk sungguh-sungguh membawa keberadaan kita kepada Sang Halik, kepada Roh itu untuk memimpin kita. Dan mensyukuri segala yang terjadi pada diri kita. Kalau corona ini menjadi hal yang sulit bagi kita,
sekarang menjadi kesempatan bagi kita untuk membawa kehidupan kita dalam tuntunan Roh Kudus berjalan ke depan melewati semuanya ini. Negara sudah mulai relaksasi, membuka pelan-pelan dengan tetap protokol pemerintah untuk menghadapi yang namanya pola kehidupan baru, new normal. Tentunya ada hal-hal pola-pola baru yang harus kita adaptasi, kita beradaptasi, kita lakukan, dan pola-pola lama kita harus bersedia untuk meninggalkan. Seperti Lot yang dipanggil untuk berjalan, jangan menoleh ke belakang. Saat ini juga perlu kita menetapkan, memantapkan keyakinan kita, langkah kita untuk berjalan ke depan. Bahwa mau tidak mau, senang tidak senang, new normal ini akan kita jalan ke depan. Ada pola-pola baru yang harus kita menyesuaikan diri. Dan yakinlah bahwa Roh Allah yang telah ditaruh di dalam murid-murid itu juga telah ditaruh di dalam saya dan saudara untuk menapak masa depan yang lebih cerah, berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus diberikan bagi semua orang yang mengandalkannya, yang mempercayakan diri kepadanya. Da na tangata manda dipakai tu tangata pa lepatutul ni lepake na arangi penamasalo. Kiranya dalam pemaknaan keturunan Roh Kudus, perayaan keturunan Roh Kudus saat ini membuat kita semakin berani, semakin mantap untuk berjalan, dan lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang paling sulit dalam kehidupan kita. Murid-murid dengan keberanian bersaksi tentang kebenaran yang sejati dalam Yesus, dari mereka mati syahid, tetapi itulah konsekuensi memberitakan kebenaran. Maju terus untuk kehidupan yang lebih baik. Roh Kudus menuntun saudara-saudara sekalian. Amin.